Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bersama Bapak David Projen Silaban, hari ini kita akan belajar pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 7, bab 8, materi kerendahan hati. Kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian sebagai peserta didik dapat memahami serta mampu mengimplementasikan sikap rendah hati dengan benar. Kegiatan pembelajaran yang pertama, pretest, untuk mengecek kemampuan awal kalian. Selanjutnya, pendalaman materi, kemudian kerjasama kelompok, bermain peran, nanti kalian akan bermain peran. Selanjutnya ada asesmen, baik penilaian kognitif maupun penilaian sikap. Kemudian refleksi, dan terakhir penutup. Itulah beberapa kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita mulai kegiatan yang pertama, yaitu pretest. Soal nomor 1, kerendahan hati atau humility dari kata humus dalam kurung bahasa Latin mempunyai arti A. Langit, B. Tanah atau bumi, C. Alam semesta, D. Lingkungan. Soal nomor 2, kerendahan hati lahir dari pengenalan diri sendiri dan juga pengenalan terhadap A. Orang tua, B. Saudara, C. Sahabat, D. Tuhan. Soal nomor 3, rendah diri adalah sikap yang perlu diperbaiki dan dihilangkan. Benar atau salah? Soal nomor 4, menyadari kelemahan diri merupakan ciri-ciri kerendahan hati. Benar atau salah? Soal nomor 5, menghargai kelebihan orang lain bukanlah ciri-ciri kerendahan hati. Benar atau salah? Soal nomor 6, rendah hati dan rendah diri sama-sama pentingnya. Benar atau salah? Soal nomor 7, kerendahan hati juga lahir dari sikap yang belum sepenuhnya bergantung pada Allah. Benar atau salah? Soal nomor 8, perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain, merupakan pengertian dari A. Bawa perasaan, B. Rendah hati, C. Rendah diri, D. Harga diri. Soal nomor 9, kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat pada manusia. Benar atau salah? Terakhir, orang yang rendah diri cenderung ragu dan tidak mau mengikuti kompetisi atau pertandingan apapun karena dia sudah menyerah sebelum bertanding melalui sikap yang menganggap dirinya lemah dan tidak mampu. Benar atau salah? Untuk mengerjakan pretest tersebut, siswa-siswi bisa melihat link pretest yang Bapak sediakan yang ada di kolom deskripsi. Jadi, siswa-siswi mengerjakannya di Google Formulir. Linknya telah Bapak sediakan di kolom deskripsi. Nanti bisa dicek di situ. Untuk pretest tersebut, Bapak harap cukup jelas. Pada hitungan ketiga, siswa dapat melakukan pause pada video ini untuk mulai mengerjakan soal pretest dengan waktu 10 menit. 1, 2, 3. Siswa sekalian bisa melakukan pause pada video ini dan membuka link pretest yang Bapak sediakan di kolom deskripsi. Pretest dimulai. Oke, di sini Bapak kondisikan 10 menit telah berlalu. Bapak anggap siswa-siswi sekalian telah mengerjakan pretest. Kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Kegiatan yang kedua yaitu pendalaman materi. Sebelum lebih jauh, Bapak mengharapkan siswa-siswi sekalian bisa menyediakan Alkitab agar kita bisa membaca satu bagian nas Alkitab. Jika siswa-siswi telah menyediakan Alkitab, kita membuka terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5b.
Jika sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Siswa sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang kerendahan hati. Kerendahan hati erat kaitannya dengan pemahaman tentang siapakah manusia. Berbicara tentang manusia berarti kalian sebagai siswa-siswi dan juga Bapak. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata humus dalam kurung Latin, yang berarti tanah atau bumi. Kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Kejadian 3 ayat 19 berbunyi, ingatlah bahwa kamu adalah debu, dan kamu akan kembali menjadi debu. Siswa sekalian, dari materi ini menjelaskan kepada kita bagaimana kerendahan hati itu, maksudnya agar kita menempatkan diri kita membumi, karena kita mengingat nats Alkitab menjelaskan bahwa kita ini berasal dari debu. Kerendahan hati juga mengantarkan kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan, dan kerendahan hati mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Jadi ada dua aspek. Kerendahan hati berbicara tentang pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari diri sendiri, mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Kerendahan hati juga lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah, bukan bergantung pada diri sendiri ataupun manusia. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Di sini ada ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama yaitu takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Selanjutnya, taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, menghindari pemegahan diri sendiri, tidak sombong, menghargai kelebihan orang lain, menyadari kelemahan diri, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain, dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Sampai di sini Bapak bertanya kepada siswa sekalian, apakah dari ciri-ciri kerendahan hati yang telah Bapak bacakan tersebut, pernahkah kalian melakukan ciri-ciri kerendahan hati tersebut? Bapak berharap kalian sebagai anak-anak Tuhan bisa melakukan ciri-ciri kerendahan hati tersebut. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya, seseorang menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama orang lain. Melalui penjelasan ini, memberikan pemahaman kepada kita sekalian bahwa rendah hati berbeda dengan rendah diri. Sampai di sini materi ini menjelaskan kepada kita bahwa rendah diri itu adalah sifat yang kurang baik ya, dan tidak perlu dikembangkan. Yang perlu dikembangkan adalah sifat rendah hati. Oke, di ruang interaksi ini Bapak mempersilakan kepada siswa sekalian untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Boleh di kolom komentar di video ini, boleh juga kirimkan pertanyaan di grup yang telah ada. Oke, Bapak kondisikan siswa sekalian telah melakukan interaksi. Terima kasih. Kegiatan selanjutnya yaitu kerjasama kelompok bermain peran. Bagaimana kerjasama kelompok yang dimaksud? Bermain peran berdasarkan cerita Alkitab. Karena bermain peran, maka buatlah 3 kelompok diskusi. Sampai di sini Bapak menganggap kalian siswa-siswi telah membuat 3 kelompok diskusi.
Kelompok 1 akan bermain peran cerita Alkitab yang terdapat dalam Kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, yaitu perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kelompok kedua akan bermain peran cerita Alkitab yang terdapat dalam Kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7 mengenai Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sedangkan kelompok 3 akan bermain peran cerita Alkitab yang terdapat dalam Kitab Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11 mengenai tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Instruksi kerjasama kelompok pelajar kita pada hari ini. Yang pertama, masing-masing kelompok bermain peran serta memperagakan cerita pada Alkitab yang sudah ditentukan. Kedua, kegiatan yang diperagakan dapat diperagakan secara langsung di kelas atau di rumah, atau dibuat dokumentasinya berupa video. Untuk poin kedua ini bersifat opsional, sesuaikan dengan kondisi. Yang ketiga, guru akan memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok peserta didik. Sampai di sini, Bapak mengharapkan penjelasan mengenai bermain peran tersebut sudah jelas. Adapun rubrik penilaian kerja kelompok, yang pertama yang akan dinilai yaitu kerjasamanya. Selanjutnya, ketepatan alur cerita yang diperagakan. Kemudian, kreativitas dan seni dalam menjalankan sebuah peran. 3 poin inilah yang akan dinilai dalam kerja kelompok kalian bermain peran. Sampai di sini Bapak harap cukup jelas. Oke. Pada hitungan ketiga, siswa dapat melakukan pause pada video ini untuk mulai kerja kelompok bermain peran dengan waktu 30 menit. 1, 2, 3. Oke, silakan pause video tersebut dan kerja kelompok dimulai. Oke, sampai di sini Bapak anggap 30 menit telah berlalu sejak pause video dilakukan. Berarti kerja kelompok telah selesai. Oke, siswa-siswi sekalian, Bapak sangat senang dengan hasil kerja kelompok kalian. Beberapa di antara kalian bermain peran cukup bagus sesuai dengan alur cerita di Alkitab. Terima kasih, Bapak mengapresiasi hasil kerja kalian. Kegiatan selanjutnya yaitu asesmen. Untuk penilaian kognitif, linknya telah Bapak sediakan di kolom deskripsi. Kemudian, penilaian sikap, linknya juga telah Bapak sediakan di kolom deskripsi. Jadi, siswa sekalian bisa melihat di kolom deskripsi dan membuka link penilaian kognitif dan link penilaian sikap untuk mengerjakannya. Oke, pada hitungan ketiga, siswa dapat melakukan pause pada video ini untuk mulai mengerjakan asesmen kognitif dan sikap dengan waktu 15 menit. 1, 2, 3. Oke, silakan pause video dan asesmen dimulai. Bapak anggap 15 menit telah berlalu, berarti asesmen telah selesai. Kegiatan selanjutnya yaitu refleksi. Apa saja yang dilakukan pada refleksi? Yaitu siswa mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan setelah pembelajaran dilakukan. Kemudian siswa mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian siswa memberikan apa saja yang diinginkan dan diharapkan pada aktivitas pembelajaran selanjutnya. Sampai di sini Bapak mengharapkan siswa sekalian bisa memahami tentang refleksi yang dimaksud. Siswa dapat mengunduh format pengisian refleksi di link yang juga Bapak sediakan di kolom deskripsi. Jadi siswa bisa melihat link format pengisian refleksi di kolom deskripsi. Siswa mengumpulkan format pengisian refleksi pembelajaran kepada Bapak Ibu Guru. Batas akhir penyerahan refleksi sebelum pertemuan bab ke-9. Mohon kepada siswa sekalian memperhatikan
untuk batas akhir penyerahan refleksi tersebut. Sampai di sini Bapak mengharapkan siswa-siswi bisa memahami. Oke, kita sampai pada kegiatan penutup. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu pada pelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kerjasama anak-anak sekalian dalam pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.